terjadi perubahan cukup signifikan. Oke. Yang awalnya aerob itu tidak nyampe ke rumah-rumah warga, sekarang udah menggenang tuh, udah masuk ke rumah warga. Aerob yang masuk itu pada akhirnya masuk ke areal pertanian, gitu. Masuk ke areal pertanian sehingga masyarakat petani di sana ya nggak bisa tanam. Udah ya dari 2018 itu. Iya. Ya terus kalau emang ada kajian AMDALnya dampak yang ditimbul Kenapa masih banjirop ya? Benar juga sih. itu coba ditambah untuk ya tata ruang aja. Pernah saya ke dinas tata ruang di Kabupaten Subang. Saya nanya untuk Patiman itu bagaimana tata ruangnya, Pak? Ini dari atas semua, atas bilangnya. Nah. Oke kawan-kawan PDO, kawan-kawan bengkel PDO. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua customer kita. Nanti kedua bapak ini akan bercerita kepada kita semua soal banyaknya masalah yang sedang dihadapi oleh warga Patiman. Nah jadi Patiman ini adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi desa ini pada tahun 2017 itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di rezim pemerintahan Pak Jokowi. Nah, jadi biar kawan-kawan PDO, kawan-kawan bengkel bisa mengetahui apa saja penyakit ataupun sakit yang sedang dialami oleh warga Patiman, bisa bercerita dulu nih dari kiri atau kanan? Boleh kanan dulu. Dari kanan aja ya. Ayo silakan. Ya. Tadi sama Pak siapa? Saya Pak Haji Cepnarto. Oke, Pak Haji Cepnarto. Silakan bercerita, Pak. Kita mulai dari sisi nelayan dulu ya. Oke. Nah, yang kena dampak langsung dari pembangunan tersebut. Kalau ibarat motor main paling terdepan nih. Oke, si nelayan. Ya, nelayan. Nelayan ini sekarang nih ada 3 KUD yang ada di Desa Patimban. Oke. Termasuk mungkin dengan Ujung Gebang ya. Nah, ini dampaknya dari pembangunan ini sekarang penghasilan nelayan udah nggak ada. Oke. Dan sekarang nih tidak ada yang memperhatikan. Ya makanya benar kata Mas Mansur, bengkel di sana itu nggak ada yang bisa memperbaiki tuh. Terus bagaimana ini nelayan ini harus diapakan? Sementara ini udah ada lingkaran yang di situ tidak boleh dilewati oleh para nelayan. Karena itu sudah direklamasi Pak ya? Ya. Untuk pembangunan berbagai. Ya, itu udah ada batasnya. Terus kita mau ke sana juga kan, nangkep ke tengah harus pakai perahu yang gede. Oke. Nah sementara nelayan ini perahu kecil aja biayanya dari mana? Ngutang dulu kadang-kadang ngutang pula. Oke. Apalagi ini beli perahu gede. Nah ini. Jadi kalau boleh kawan-kawan bengkel PDO mengetahui itu nelayan yang mengalami dampak dari aktivitas pembangunan proyek ini ada berapa Pak? Ya kalau dihitung sih ya secara real gitu kan. Dari anggota mungkin dari Ujung Gebang ya. Oke. Ujung Gebang itu sekitar pokoknya jumlahnya sampai ke Genteng dan Muara Galian itu 800-an lah. Bisa 800-an nelayan Pak? Ya 800-an nelayan. Karena kawan-kawan PDO, masyarakat Patiman itu mayoritas itu bekerja sebagai nelayan. Dia masuk kategori nelayan tradisional dan sebagian besar juga adalah petani tambak. Ya. Nah jadi itu aspek nelayan. Jadi gimana Pak Mansur? Kalau misalkan pelabuhan Patiman ini diibaratkan seperti motor, kira-kira penyakit atau sakit yang paling kronis kira-kira kayak gitu Pak, kira-kira apa nih soal Patiman? Apa ya? Jadi kalau diibaratkan motor itu teh sudah apa ya? CDI-nya itu udah lemah.
Oke. Sudah nggak ada Apinya. artinya mati. Kalau CDI udah lemah gimana? Walaupun ada bensinnya, walaupun mesinnya benar, tapi kan nggak bisa jalan. Nah seperti itulah Patimban. Ditambah lagi banyak kebocoran oli di sana tuh. Banyak kebocoran oli. Iya. Itu bagian apa aja itu Kang? Ya perpaknya pada rusak. Bocor oli itu. Pada bocor kemana-mana. Akhirnya nggak, ya tercecer lah. Tercecer nggak jelas. Tapi pada intinya, kalau kami masyarakat itu di sana bagaimana bisa berjalan bareng lah. Oke. Sebentar yang Masur. Kalau masalah oli yang tercecer nih ya. Ya. Ini kan ada akses nih, akses road yang dari jalan utama ya, dari Pantura Jalan ke Pantura, Pelabuhan Patimban. Pantura yang Ya. ini jalan utama ini yang menghubung sampai Indramayu ya Pak? Ya, ya dari Jakarta ke Cirebon lah ya. Oke. Kan lewat situ tuh ada flyover ring road ya di situ. Nah, kalau berbicara masalah kebocoran, saya tuh bingungnya gini. Ini melalui 4 desa ya. Iya. Desa Pusaka Ratu, Kota Sari, Gempol, dan Kalentambo Ya. sampai ke Patimban. Sementara pembangunan ini ya, waktu pembangunan nih ya, ini nggak ada koordinasi. Itu satu. Kedua, ini kan ada di Desa Gempol ada 2 kilo. Itu PUPR mengatakan bahwa itu adalah hibah dari Pemda. Oke, sebelum PR. sebelum ke hibah Pak, Ya. proses pembangunan pelabuhan itu biar kawan-kawan bengkel bisa mengetahui sejak kapan sih Pak pembangunan pelabuhan Patimban? 2018. Sejak 2018. tahun 2018. Tetapi kalau proses pembebasan lahan itu sejak kapan Pak? Itu mulai surveinya 2016-an, Pak. Oke, sekitar 2016 Pak ya. Ya. Itu proses pembebasan lahan. Ya. Nah, lahan-lahan yang dibebaskan itu masuk kategori lahan apa aja Pak? Nah, lahan yang dibebaskan itu satu untuk akses road. Oke. Akses road itu. Nah, terus kedua untuk lokasi yang 300 hektar Oke. yang di Patimban. Nah, maksudnya daerah-daerah tersebut itu kawasan pertanian atau lahan kosong? Oh iya. Gimana Pak? Jadi ini kan awalnya tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2013 ya, itu dibebasin dulu oleh Pemda. Rencananya Pemda Subang mau bikin pantai wisata Patimban. Oke. Nah, sehubungan waktu SBY menjabat itu pelabuhan itu mau dibangun di Kerawang, ternyata setelah Jokowi naik, dialihkanlah ke Patimban. Nah, inilah yang ulah dibebaskan oleh Pemda, dioperalihkan atau dihibahkan ke PSN ini. Nah, oke. Kang Mansur. Ya. Jadi proses pembebasan lahan itu kan dari tahun 2016 Ya. dan proses pekerjaan awal untuk Pelabuhan Patimban dari tahun 2018 Pak. Nah, sependek pengetahuan Pak Mansur, Kang Mansur sebagai warga Pusaka Negara, sebagai warga Patimban, Subang, apakah proses awal pembebasan lahan sebelum dijadikan daerah pelabuhan ini bapak-bapak sekalian dilibatkan atau gimana nih? Ya ada yang dilibatkan, ada yang tidak. Oke. Jadi gini Pak, saya kan pernah mau dilibatkan waktu itu. Dipanggil BPN dengan inisial SK. Oke ya, pejabat BPN nih dari Subang. Saya mau ditunjuk jadi ketua pembebasan itu di desa Dari itu. unsur masyarakat maksudnya. Ya, dari unsur masyarakat. Sehubungan mungkin dari aparatur desa bahwa saya ini nggak bisa diarahkan, dibelokkan ke kiri ke kanan, digantilah oleh CS. Oke, ya kan. Nah, yang anehnya di situ ada juga titipan-titipan, Pak. Titipan gitu kan. Ya, jumlahnya sih ke saya sih mungkin ya, nggak berani, mungkin ke orang lain mungkin gitu kan. Tapi sempat juga nanya, karena apa? Saya di situ ada yang bebasan 1.300 hektar. Dia nanya, Pak, untuk kami gimana? Saya bilang, loh,
itu masuk rekening. Nah, oke, poinnya yang mau saya kejar intinya pada saat awal perencanaan dari pelabuhan, bapak-bapak sekalian merasa dilibatkan ya, atau seperti apa? Ya, Kalau keterangan Kak Mansur tadi, tahu Pak, ada sebagian warga dilibatkan, tetapi ada sebagian juga tidak dilibatkan dalam proses itu. Jadi awalnya kan gini, itu datanglah jika ya langsung Oke, Japan, Banjar, kawan-kawan bengkel. Jika itu Japan International Corporation Agency, itu adalah perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya JIK ini memberikan pinjaman dana sebesar 8,57 triliun sekian, yang dimana memberikan pinjaman ke pemerintah Indonesia. Nanti pemerintah Indonesia bakalan akan menggantikan utang tersebut dalam tempo waktu 40 tahun. Nah, coba lanjut Pak. Jadi waktu itu ada Jikanya datang. Ya, jikanya datang, waktu itu ada perwakilannya untuk sosialisasi nih. Oke. Sosialisasi itu menyangkut 7 desa. Oke. Dari 1 kecamatan Nusanegara ya. Nah, yang paling banyak titiknya itu di desa Patimban. Oke. Dibagi 5 titik waktu itu untuk sosialisasi. Saya kebagiannya di Rungtum waktu itu saya dilibatkan. Karena waktu itu dari pihak perusahaan tidak tahu ini harus menghubungi siapa, karena menghubungi kepala desa, menghubungi camat, tidak ada yang percaya waktu itu bahwa pelabuhan mau dibangun di Patimban. Nah, makanya kami merespon, udah nggak apa-apa, coba ini benar nggak gitu. Nah, setelah itu, setelah setahun kemudian barulah ada berjalannya pembangunan. Nah, oke, intinya menurut sepengetahuan Pak Haji Cepnarto, apakah proses perencanaan dan pelaksanaan Pelabuhan Patimban sudah melibatkan partisipasi warga, orang-orang Patimban, atau seperti apa Pak? Kalau awalnya itu hanya beberapa orang ya yang ditunjuk oleh perusahaan dari Jepang, gitu kan, macam KUD. Awalnya KUD. Nah, orang-orang ini ditunjuk dalam rangka apa Pak? Dalam rangka memfasilitasi, artinya coba tolong ini cari kontrakan. Oke. Buat Nah, itu perusahaan. berarti bukan dalam konteks pelibatan Pak, tetapi orang-orang itu ditunjuk untuk bantu nih. Ya. Nah, maksudku kayak gini Pak. Ya. Si proyek kan datang tuh 2016 kalau proses pembebasan lahan ya. Proses pekerjaan itu kan 2018 ya. Nah, cara pemerintah datang untuk bilang atau ngasih kabar kepada warga bahwa oh, kami negara akan mengadakan pembangunan proyek strategis nasional nih. Si warga Patimban ya diundang Pak, diundang rame-rame nih, nggak tertutup dia, diundang rame-rame, ya kan. Di situ forum sosialisasi pemerintah untuk memberikan informasi kepada warga. Kami mau pembangunan pelabuhan nih, ada nggak proses itu Pak dalam case Patimban? itu sebetulnya ada. Sosialisasi itu ada. Sosialisasi awal ada. Dijanjikan penyerapan tenaga kerja ada. Oke. Nah, ntar kita masuk ke penyerapan tenaga kerja. Intinya ada sosialisasi yang melibatkan warga. Ya, ada. Nah, oke. Nah, sekarang Pak. Jadi pemerintah bilang proses pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Patimban dalam rangka karena Pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta itu daya tampungnya sudah nggak muat. Ya. Maka kemudian dibangunlah Pelabuhan Patimban yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, pemerintah bilang kayak gini Pak, tujuan pembangunan dari proyek itu 1, penyerapan lapangan kerja, kemudian terjadi pertumbuhan ekonomi di level lokal dan nasional, kemudian kesejahteraan dan seterusnya. Nah, bagaimana nih kesaksian bapak-bapak sekalian sebagai orang warga Patimban? Silakan Pak. Ya, kalau untuk kesejahteraan kita berbicaranya kapan nih? Sekarang atau nanti? Oke. Kalau sekarang sejahteranya di mana? Kita jadi penonton semua. Nah, saya kan sebagai putra daerah, Iya. saya mempunyai modal sedikit. Bagaimana caranya kita ikut andil di pelabuhan ini jangan sampai nganggur.
Ternyata setelah masuk ke dalamnya bukannya menghasilkan uang, malah uang kita habis. Oke. Karena apa? Kita kerja ini, mengerjakan ini. Jadi seolah-olah, Kang, tolong ini kerjakan. Saya bilang, Kang, minta SPK-nya. Ya udah, dibikin SPK. Begitu invoice dimasukkan, ternyata, Pak, ini invoice nanti dibayarnya nanti. Oke. Ternyata sisa lagi. Itu udah keuntungan kita loh. Sisanya umpamanya tagihan saya ini 110 juta. Yang dibayar itu cuma 100. Nanti 10 jutanya nanti. Dikumpulin begitu. Oke. Akhirnya setelah saya dalam pikiran, oh ya udah. Ketika sekian bulan saya punya tabungan nih di perusahaan yang mempekerjakan saya. Ternyata setelah saya tagih semuanya, dia bilang apa? SPK itu kan udah dibayar. Ini kan udah dibayar. Kan dia bilang, Pak, itu kan masih ada sisa. Kan udah dibayar ya. Jadi bikin kita itu lupa. Akhirnya ya sudah saya mundur. Tahun setengah itu buang duit, Pak. Oke. Itu kayaknya sih bukan saya aja ya. Orang Patimban banyak. Tapi ada nggak warga-warga Rotsal yang sudah diserap, Pak? Kalau ya justru saya itu kan di Manpower awalnya. Oke. Saya menyerap tenaga-tenaga dari lokal. Warga-warga lokal. Ya. Ternyata kita itu dipersulitnya. Umpamanya nih, bagian welder harus ada sertifikat. Dari ini, dari itu dan sebagainya. Oke. Itu syarat-syarat itulah. Jadi maksudnya ada standarisasi yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dan itu. Yang dimana standarisasi tersebut sebagai prasyarat orang yang bisa bekerja di Pelabuhan Patimban tidak sesuai. Betul. Makanya Pak, gini Pak, saya kan ngambilnya yang punya sertifikasi dan bisa masuk di dalam bekerja itu, contohnya orang Indramayu Pak. Saya ngambil dari Balongan, saya ngambil dari dari Jatibarang. Oke. Itu bukan putra daerah Subangnya, tapi kan kita nggak ada di situ. Apakah niatnya udah Pak Jini tolong dididik welder ini ataupun ini helper ini untuk jadi welder, nanti tolong nih fasilitasi di snaker untuk dijadikan sertifikat, nanti masukkan lagi kerja di sini. Oke, berarti kalau pemerintah bilang tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban yaitu satu untuk penyerapan lapangan kerja, lalu kemudian kesejahteraan dan kemakmuran warga, kemudian pertumbuhan ekonomi, ini nggak sesuai Pak ya sama yang kerjaan di lapangan. Nah sesuai. Selain kemudian isu itu Pak, laporan Lokataru, hasil investigasi dan penelitian Lokataru bahwa di situ terjadi kerusakan soal ancaman terhadap ekologi dan lingkungan. Bisa nih Pak Mansur bercerita ke kawan-kawan bengkel. Apa saja Pak yang terjadi? Yang terjadi di sana dengan adanya proyek strategis nasional Patimban, yaitu kaitan dengan lingkungan ya sementara ini terjadi perubahan cukup signifikan. Oke. Yang awalnya aerob itu tidak nyampe ke rumah-rumah warga, sekarang udah menggenang tuh. Udah masuk ke rumah warga. Ditambah lagi wilayah di sekitarnya termasuk di Legon Kulon, di Sukasari, kemudian di Kecamatan Blanaka. Nah itu 3 kecamatan itu juga malah terdampak tuh pada akhirnya. Karena aerob yang masuk itu pada akhirnya masuk ke areal pertanian gitu, masuk ke areal pertanian sehingga masyarakat petani di sana ya nggak bisa tanam. Udah ya dari 2018 itu Iya, termasuk tambak juga. iya kan. Nah pemerintah bilangnya pemerintah mereka sudah melakukan rekomendasi kajian AMDAL Pak. Aduh ya itu tuh untuk kajian AMDAL sendiri kan kami ini nggak tahu ya. Ya terus kalau emang ada kajian AMDALnya, dampak yang ditimbulkan Kenapa masih banjir rob ya? Masih baca pada udah sih. mesti itu coba ditanggal nanti kan. Makanya kita kan kemarin nanya tuh, Pak Haji coba tanya UKL-UPL-nya gimana itu. Kita udah terdampak kayak gini masih dibiarin aja. Ini jangankan gini Kang, untuk tata ruang aja. Pernah saya ke dinas tata ruang di Kabupaten Subang. Saya nanya, untuk Patimban itu bagaimana tata ruangnya? Pak, ini dari atas semua. Atas bilangnya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya Pak, tadi kan nelayan diperkirakan sekitar 800
nelayan yang kemudian terkena dampak proyek Patimban. Kemudian di situ terjadi kerusakan lingkungan. Lalu kemudian soal ancaman ekologi, kemudian soal alih fungsi lahan, Nah, selanjutnya Pak, di riset laporan teman-teman Lokataru bilang bahwa selain itu, tetapi Pelabuhan Patimban juga berdampak terhadap aktivitas koperasi, ya kan? Iya. Apakah Bapak mereka mengetahui soal ini? Pak, sebetulnya semuanya bukan rahasia umum sebetulnya. Karena apa? Mereka juga kan sering tuh koordinasi dengan koperasi, dengan ketua-ketua koperasi. Tapi apa yang mereka koordinasikan, yang dibicarakan, jadi seolah-olah memberikan iming-iming aja. Jadi apa sih kebutuhannya koperasi? Sok Green ajukan. Kalau mau PO ya sok. Ya PO dikasih juga nggak ada modalnya gimana? Sementara harga itu udah dipatok oleh mereka. Kita umpamanya nih, Bang, kita pinjam uang umpamanya 100 juta. Kita nih bunganya 10% ke pemodal. Untungnya udah ketahuan nih 20%. Kita kan udah dipotong 10%. Sebelum ke untung dan rugi Pak ya. Jadi kawan-kawan bengkel, koperasi yang ada di Patimban itu adalah koperasi yang kemudian menggawangi atau membantu teman-teman nelayan. Jadi teman-teman nelayan ini setelah mereka melaut, aktivitas tangkapannya itu nanti diolah di tempat pelelangan ikan atau TPI. Nah, nanti setelah proses lelang dia ada di TPI, ini nanti orang-orang ini itu yang mengurus soal itu atau mengatur semua itu diurus oleh koperasi. Nah, jadi selain dampak kepada koperasi, ya kan, ini soal budaya Pak. Nah, bahwa di laporan Lokataru budaya juga ini terkena dampak nih dari proyek Pelabuhan Patimban. Itu budaya apa sih Pak yang ada di Subang? Nadran ya. Nah, nadran itu apa Pak? Tradisi pesta laut lah. Artinya nelayan itu biasa setiap tahun itu mengadakan acara nadran. Nadran itu salah satu tradisi para nelayan untuk mengungkapkan rasa syukurnya, nah, begitu. Ya, itu sebuah tradisi lah yang memang itu sudah berlangsung puluhan tahun ya. Itu turun temurun. Sering dilakukan oleh warga Patimban. Semenjak ada Patimban ini 4 tahun ini sudah tidak melakukan nadran, kita hampir hilang mungkin ini kalau diterusin kayak gini mah. Makanya cepatlah kita beresin di bengkel ini deh. Kita akan beresin semua problem Patimban yang ada di bengkel ini. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali atau kita benarin atau kita perbaiki di bengkel PDO. Nah, tetapi pada intinya bahwa apa yang diceritakan oleh bapak-bapak sekalian soal pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Patimban ini akan dibantu oleh Lokataru. Nah, jadi kawan-kawan bengkel, Pelabuhan Patimban ini adalah proyek strategis nasional yang terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2016 di era pemerintahan Joko Widodo. Nah, jadi Patimban ini adalah salah satu bentuk dari tata kelola bernegara yang buruk, yang minim partisipasi warga, lalu kemudian terjadi kerusakan ekologi dan lingkungan, lalu nelayan juga mereka kemudian terdampak, serta persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, maka dari itu tentu yang mendapat untung dari pembangunan proyek Pelabuhan Patimban bukanlah mereka-mereka ini, warga-warga Patimban. Akan tetapi yang mendapat untung dari semua proses ini yaitu para Taipan Jakarta, para pebisnis Jakarta, para konglomerat Jakarta, dan pejabat publik.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut soal apa dan bagaimana Patimban, boleh kawan-kawan bengkel silakan mengunduh atau mencari informasi lengkapnya di Lokataru Foundation. Selamat malam kawan-kawan bengkel, kita benarin Republik.